Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Maudia. Saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang dari semester 5 Fakultas Perguruan SD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan contoh landasan penerapan historis pada kurikulum 2013 yang diampu oleh dosen Pak Auria MPD. Kita simak jawabannya. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum 2013. Nah, kurikulum sebagai sebuah rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum 2013. Nah, kurikulum sebagai sebuah rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan kurikulum 2013. Kurikulum sebagai sebuah rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peran kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Pengembangan kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan yang diturunkan kepada kebutuhannya. Kedua, standar diturunkan dari standar kompetensi kelulusan melalui kompetensi yang bebas mata pelajaran. Ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Aplikasi yang taat asas dari prinsip ini menjadi esensial dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kurikulum 2013. Di sini saya akan menjelaskan pengertian landasan historis. Kata sejarah dari bahasa Inggris history, yang sebenarnya kata history ini yang berarti orang pandai. Historis adalah suatu kejadian atau keadaan di masa lampau di mana adanya peristiwa yang menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan suatu kebijakan pada saat ini. Karena banyak sarjana kurikulum sering kekurangan perspektif sejarah. Mereka mengandalkan sejarah pendidikan Amerika untuk menganalisis kurikulum 200 tahun pertama atau lebih sampai ke peralihan abad ke-20. Kita dapat memandang kurikulum pada pokoknya dalam hal mata pelajaran yang berubah. Di sini juga ada beberapa zaman yang memiliki pengaruh pada dunia pendidikan, yaitu zaman realisme, zaman rasionalisme, zaman naturalisme, zaman sosialisme. Dan di sini pun bukan karena zaman aja yang mempengaruhi pendidikan. Nah, di sini juga ada isu-isu problematika dalam histori pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah otonomi daerah dalam bidang pendidikan, masalah kurikulum. Nah, dari rangkaian masa dalam sejarah yang menjadi landasan historis kependidikan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah sangatlah penting untuk diketahui, apalagi sejarah pendidikan Indonesia. Dari perjuangan para tokoh-tokoh pendidik Indonesia serta peran pemerintah untuk mengembangkan dunia pendidikan. Seluruh perjuangan yang dilakukan sama-sama menginginkan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan individu peserta didik, dalam arti memberi kesempatan kepada mereka secara alami apa adanya, tidak perlu diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, hal ini dikarenakan pendidikan selalu dinamis, mencari yang baru, memperbaiki dan memajukan diri,
agar tidak ketinggalan oleh zaman dan selalu berusaha menyongsong zaman yang akan datang untuk dapat dan bekerja senafas dengan semangat perubahan zaman. Nah, itu saja jawaban dari pertanyaan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.